Baik, terima kasih. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk teman-teman sekolah kader bangsa Wahidin Salim. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para guru. Di sini ada Pak Fidelis, ya, Guru sebagai seorang pembelajar sejati karena banyak ilmunya. Maka hari ini kita minta bantuannya untuk mengisi ilmunya di sekolah kita. Senior kita Pak Bambang, ya, Pak Tony, luar biasa. Kapan-kapan kita juga harus dicekoi dengan ilmu hospitality-nya. Seorang pemimpin harus memahami juga ya tentang hospitality ini, penting sekali. Oke, kemudian juga dan ini ada sahabat kita Pak Sal. Wah, Pak Sal, terima kasih Pak Sal sudah hadir. Ya. Oke, teman-teman semua. Saya hari ini sengaja tadi untuk mencari pengantar ke materi ini apa gitu ya kira-kira. Tapi saya menemukan di bukunya Pak Robi Johan itu, ya mengingatkan ke kita semua bahwa tidak semua pemimpin terbukti bermakna bagi lembaganya maupun bagi orang-orang yang dipimpinnya. Oh, ini menarik. Banyak pemimpin yang bahkan telah menghancurkan lembaga-lembaga itu, baik itu organisasi politik, perusahaan, dan perkumpulan yang dipercayakan kepadanya. Wah, jadi banyak yang menjadi pemimpin tapi kurang bermakna. Tapi saya nggak tahu nanti ada relasinya nggak dengan materi Pak Fidel. Saya lihatnya nanti penting sekali. Nah, tapi tanggung jawab utama seorang pemimpin adalah melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Ini juga menarik. Nah, saya nggak ngerti nanti apakah ada kaitannya, tapi nanti kita hormati karena ilmu kepemimpinan itu luar biasa. Luar biasa. Jadi semakin kita belajar, semakin rasanya kita berkurang terus. Jadi setiap buku mengantarkan atau menghadirkan nilai-nilai baru. Kemudian habis merenung menjadi ilmu kepemimpinan juga, ya. Jadi banyak sekali. Nah, teman-teman, tentang ilmu kepemimpinan ini rasanya ya kalau saya cermati, saya sendiri kira-kira ratusan buku ini. Saya juga mana buku. Wah, ada buku dari kompetensi leadership, macam-macam, ya. Karena senang beli buku. Tapi yang menarik ketika di-share dari Pak Fidel tentang ilmu katub, waduh, semuanya tertarik untuk mendengarkan ini, ya. Nah, saya melihatnya begini Pak Fidel, bahwa ternyata teman-teman ini tertarik dengan kondisi saat ini dengan ilmu kepemimpinan. Kenapa? Karena memang faktanya dalam situasi-situasi yang sangat rumit gitu, hanya leadership yang mampu mengarahkan ke arah yang terbaik, itulah yang sukses kan gitu. Nah, salah satunya adalah keterampilan tadi, punya keterampilan. Nah, saya kira dengan ilmu katub ini juga sebuah keterampilan karena dia bisa menegosiasi dengan emosinya gitu ya. Jadi ketika dia harus begini, saya bayangin atau kan begini ya, tak gitu ya. Wah, ini luar biasa. Maka kita ingin dengarkan teman-teman, sebagai seorang pemimpin, minimal pemimpin rumah tangga lah. Kita harus mencoba. Nggak mudah loh memimpin rumah tangga itu kan ya. Apalagi keluarga besar, apalagi ada organisasi, apalagi memimpin organisasi perusahaan. Wah, luar biasa. Ini juga ilmu. Jadi ketika kita menjadi pemimpin agar organisasi kita itu tumbuh dan dewasa dengan kematangan tertentu, ilmu ini pasti harus kita dengarkan. Untuk itu saya tidak berlama-lama supaya the law of the lead ini bisa disampaikan dengan tuntas oleh Mas Fidelis sebagai guru. Beliau ini banyak belajar di ilmu pengembangan SDM, mulai pendidikan, belajar di Swedia, kemudian di luar negeri lah ya, termasuk dengan Maxwell ini. Sehingga kita mendapat ilmunya lah, inilah luar biasanya. Biasanya ilmu gini nih ya lumayan lah ya, bayarnya saya juga harus bayar, tapi kali ini ya mohon maaf ini kita
Ya, belum saling bisa. berbagi, Mas Kus. Ya, Saling berbagi. paling nggak dapat berkahnya. Saya doakan semoga konsultannya berkembang lebih banyak dan lebih banyak konsumennya itu. Ya, Baik, Bapak dan sekalian, teman-teman sahabat SKP Pak Salim, saya serahkan kepada Mas Fidel layar dan waktu. Monggo. ya. Silakan. Terima kasih Mas Kus. Selamat sore, Bapak dan Ibu yang sudah hadir semuanya. Saya langsung aja share screen-nya. Jadi sebenarnya ini muncul dulu tiba-tiba saja ini di WA grupnya Mas Kus ini lagi dibahas mengenai leader. Waktu itu ada supervisor. Ini yang memicu ini adalah Pak Tony. Pak Tony mengirim satu mengenai kisah karyawan. Lalu mulai ada yang menanggapi bahwa ternyata di tempat saya itu ada sikut-sikutan. Lalu sesudah itu saya mengatakan, nah inilah ada hukum katup. Nah, ini sebenarnya ada beberapa prinsip-prinsip di dalam leadership itu yang perlu diketahui oleh para leader. Salah satunya itu adalah law of the lead, atau kalau diterjemahkan hukum katup. Jadi seperti orang ini, ada dia di dalam botol, tertutup katupnya, kalau dia tidak bisa keluar dari botol ini, karena katupnya ini menutup dia, maka semua potensi dirinya ya terhambat. Jadi kemampuan leadership-nya menjadi kurang begitu berkembang. Nah, dari mana hukum katup ini? Hukum katup ini didapat oleh sebenarnya John C. Maxwell. Itu ditulis di dalam bukunya 21 hukum leadership yang tak terbantahkan. Jadi hukum leadership ini dihasilkan oleh John C. Maxwell sesudah melakukan studi mendalam atas kepemimpinan sejati itu mulai dari sejarah yang ada. Jadi para nabi, pemimpin-pemimpin dulu, semua nabi-nabi itu dia baca semuanya, apa sih kekhasan kepemimpinan mereka. Nah, ternyata ditemukanlah juga pemimpin-pemimpin dunia juga di zaman dulu, sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Jadi ini menjadi macam tesisnya, tesis doktoralnya. Nah, akhirnya dia menulis buku, nama dia berjudulnya itu 21 Hukum Kepemimpinan yang Tak Terbantahkan. Dan ini buku ini telah dicetak berulang kali, itu diterjemahkan di dalam ratusan bahasa, dan sampai saat ini masih bestseller. Itu rangkumannya, nanti mungkin Mas Kus bisa mengirim nanti di grup ke kita, ada rangkumannya dari 21 hukum ini. Nah, jadi dari 21 hukum leadership ini dipelajari oleh John C. Maxwell, merupakan prinsip-prinsip universal yang membantu seseorang bisa mempengaruhi orang lain. Karena kepemimpinan itu menurut John Maxwell adalah kemampuan mempengaruhi orang lain. Berarti kalau saya bisa mempengaruhi orang lain, maka saya bisa memimpin mereka. Kalau saya tidak bisa mempengaruhi mereka, maka saya tidak bisa memimpin. Itu kira-kira landasannya. Nah, berarti hakikat leadership itu menurut John Maxwell bagaimana mempengaruhi orang lain secara positif. Itu sebenarnya. Berarti benar yang dikatakan oleh Mas Kus tadi, kalau saya bisa mempengaruhi anak-anak saya di rumah, berarti saya bisa memimpin mereka. Tetapi bagaimana mempengaruhinya? Bisa dengan tangan besi, tetapi bagaimana secara positif? Itu yang dimaksud dengan kepemimpinan. Itu dari definisinya John C. Maxwell. Berarti di sini ada prinsip-prinsip yang boleh kita katakan prinsip-prinsip yang sudah dipraktekkan oleh para pemimpin di dalam sejarah, dan itu dijadikan sebagai hukum leadership oleh John Maxwell. Nah, hukum ini bisa berdiri sendiri, berarti bisa satu-satu diberikan, bisa saling berkaitan, dan otomatis hukum selalu membawa konsekuensi. Kalau saya menjalankannya, maka saya akan mendapat konsekuensinya. Kalau saya tidak menjalankannya, maka saya juga akan mendapat konsekuensinya. Itulah sifat hukum. Berarti kalau begitu hukum ini merupakan hukum landasan kepemimpinan.
Nah, di dalam kuliah SKB ini, kita akan melihat salah satu dari 21 hukum leadership yang sudah dikumpulkan tadi oleh John C. Maxwell, dan ini adalah hukum yang paling pertama, yaitu the law of the lead. Nah, nanti kita akan menjadikan mungkin inspirasi, dan lebih-lebih saya akan membahas bagaimana studi kasus. Benar enggak ada pemimpin yang seperti itu? Itu kira-kira, dan bagaimana kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya sendiri belajar pada John C. Maxwell tahun 2017 bulan Maret secara langsung di bawah bimbingannya. Nah, kita mempelajari hukum-hukum ini. Jadi saya juga mendapat sertifikat dari beliau sebagai coach dan pembicara khusus bidang leadership ini. Nah, baik. Ini katup itu adalah penutup ini, maksudnya. Penutup wadah itu. Jadi kalau wadah ini terbuka, maka semua potensi yang ada di dalam guci ini buka. Nah, kalau dia tertutup, berarti dia tertutup potensi kepemimpinannya. Semakin rendah kemampuan seseorang untuk memimpin, maka semakin sedikit katup yang terbuka di potensinya. Sedangkan semakin tinggi kepemimpinannya, maka semakin kepemimpinannya efektif. Kita melihat bagaimana kira-kira konsekuensi bunyi hukum katup ini. Seperti ini kira-kira. Kalau kepemimpinan seseorang, kepala sekolah, kepala perusahaan, CEO, kepemimpinan seorang pengelola hotel, kepemimpinan seorang birokrat di pemerintahan, bupati, camat, atau lurah, itu hanya ada di level 6 di tahun pertama, dan dia hanya tetap di level 6 di tahun kedua, tetap di level 6 di tahun ketiga, tetap di level 6 di tahun keempat, tetap level 6 di tahun ke-6, maka tidak peduli berapa lama dia memimpin, kualitas kepemimpinannya itu paling-paling maksimum hanya bisa mencapai level 6. Tidak bisa naik ke level 7. Dan semua yang dipimpin di bawahnya tidak bisa berkembang, bertumbuh melebihi level 6 ini. Berarti pemimpin itu menentukan sekali semua potensi orang lain. Kenapa? Karena kalau ada bawahannya yang lebih pintar, yang lebih potensial, dia otomatis akan mengatakan, kamu, mengapa tidak ngomong dulu sama saya? Siapa yang ngambil ini? Berarti dia akan tekan. Berarti semua harus berpusat pada dia. Nah, inilah katup ini perlu dibuka. Sedangkan, jadi bukan berarti berapa lama dia memimpin, semakin dia ahli. Enggak. Kalau katupnya tidak terbuka, berapa lama pun, mau 7 tahun, mau 8 tahun, mau 9 tahun, mau 10 tahun, ya tetap saja tidak efektif. Berarti harus orang itu menyadari katupnya. Karena kalau dia buka katupnya, apa yang terjadi? Semua orang-orang bawahannya yang potensinya mungkin bisa mencapai 8, mungkin bisa mencapai 10, bisa 12, menjadi terbuka. Nah, orang-orang ini menjadi bisa membuat potensi dirinya itu menjadi maksimal, dan akibatnya apa? Organisasi menjadi maju. Berarti inilah katup ini. Berarti katup pemimpin itu sangat penting. Nah, kita lihat bagaimana hukum konsekuensi dari hukum katup ini. Kira-kira seperti ini. Hukum katup ini berarti kemampuan profesional seorang adalah katup yang menentukan tingkat keefektifannya. Nah, kita lihat contohnya misalnya. Semakin rendah kemampuan seseorang dalam bidang, menguasai bidangnya, semakin sedikit katup yang terbuka untuk potensinya. Potensi. Dengan demikian, ya kita buat contoh. Misalnya, kalau kemampuan seorang guru menguasai bidang yang diajarkannya itu hanya ada di level 6, maka anak-anak didik yang diajarkannya mustahil mencapai level 7. Karena tidak mungkin seorang murid melebihi gurunya. Karena yang disampaikan oleh gurunya ya terbatas. Paling itu pengetahuan muridnya. Kecuali muridnya itu memiliki guru yang lain lagi.
yang mungkin levelnya lebih lain. Nah, itu kira-kira pedomannya. Dengan demikian, kemampuan kita menguasai profesi kita, jadi kalau dia pemimpin berarti menguasai kepemimpinan, itulah yang membuka katupnya. Nah, ini kira-kira. Berarti kalau begitu, kita melihat bagaimana ini dipraktekkan. Berarti dalam pelayanan perbankan misalnya, kemampuan seorang pemimpin cabang menentukan kualitas layanan cabang tersebut. Bagaimana contohnya? Misalnya kita melihat di perbankan. Kalau pemimpinnya itu memperhatikan bahwa setiap karyawan itu harus menyapa customer dengan ramah, maka otomatis pemimpin ini memberikan waktu untuk menyapa mulai satpam, mulai apa namanya ini, pelayan-pelayan tellernya dan sebagainya untuk menyapa customer. Jadi dia bimbing, perlu dia latih. Karena selama pemimpin cabang tidak melatih apa namanya ini satpamnya untuk menyapa customer dengan baik, maka tidak mungkin satpam itu menyapa dengan baik. Maka kita melihat beberapa misalnya di cabang perbankan itu begitu kita datang langsung apanya ini satpamnya sudah langsung buka pintu. Selamat pagi Pak, silakan. Ramah. Mengapa dia ramah? Itu karena dilatih oleh pemimpinnya. Dan setiap hari dilihat oleh pemimpinnya. Berarti inilah namanya katup pemimpin pelayanan. Jadi kalau pemimpin tidak pernah memperhatikan itu, maka itu satpam itu tidak akan membuat perilaku itu. Juga pegawai-pegawai yang lain. Berarti kalau begitu pemimpinnya lah yang menggerakkan supaya melakukan itu. Nah, demikian kalau kita masuk ke kamar mandi, kita melihat bersih. Ada juga kita melihat ke kantor tertentu juga tidak bersih kamar mandinya. Itu salah siapa? Menurut hukum katup ini salah pemimpinnya. Pemimpinnya tidak pernah berjalan bersama dengan OB-nya, office boy-nya, untuk melihat apa yang harus dikerjakan. Bahwa ini harus dibersihkan, tidak boleh ada bau, tidak boleh apa. Maka kalau misalnya kamar mandi tidak bersih, layanan tidak beres, bukan pegawainya yang salah. Yang salah adalah pemimpinnya. Dia masuk ke kantor, langsung duduk di kantornya, lalu tenang, lalu baca koran, baca apa. Tidak dia memperhatikan bahwa ini sebenarnya katup kepemimpinannya. Bahwa dia harus memperhatikan, harus dia jalan dulu semua. Harus dia lihat, harus dia sapa. Itu siapa satpamnya, dia sapa semua karyawannya, bahkan OB-nya. Jadi yang menentukan efektivitas kebersihan, pelayanan, kualitasnya pemimpinnya. Itulah maksudnya hukum katup ini. Nah, jadi nanti kalau misalnya di satu sekolah, kepala sekolahnya atau mutu guru-gurunya tidak pernah berkembang. Sekolah itu guru-gurunya mengajar dengan begitu-begitu saja. Yang salah siapa? Kepala sekolahnya tidak pernah menyuruh, memberikan pelatihan untuk guru-gurunya. Tidak pernah dimampukan. Tidak pernah dievaluasi, tidak perlu didorong untuk melayani anak-anak itu sebaik-baiknya. Jadi sudah ada visi, tetapi tidak pernah ini dibicarakan oleh kepala sekolahnya. Kalau kamar mandinya itu juga berbau dan sebagainya, yang salah pegawainya bukan. Kalau menurut hukum katup ini, yang salah adalah kepala sekolahnya. Tidak terbuka katupnya. Nah, itu kira-kira hukum katup ini. Berarti sebenarnya ini leadership in action di dalam pelaksanaannya. Kalau di sebuah lembaga pemerintahan, itu baik itu di tingkat lurah, camat, bupati, gubernur, menteri, atau apa saja, itu semua bawahannya itu tidak beres kerja. Yang salah siapa? Pasti pemimpinnya. Karena kalau pemimpinnya peduli pada kondisi jalan, maka begitu dia lihat ada jalan dekat kantor lurah, dekat kantornya itu yang bolong-bolong dan ada banyak apa, itu langsung dia panggil departemen yang bagian sarana prasarana, ayo bagaimana caranya ini, coba diperbaiki. Tetapi karena dia tidak peduli, tidak punya keprihatinan, maka katupnya tertutup. Jadi tidak efektif. Itu kira-kira. Berarti sebenarnya semua yang menggerakkan bawahan itu
adalah pemimpin, lurah, camat, bupati. Itu kira-kira. Atau gubernur. Jadi siapa pemimpinnya, katupnya terbuka, maka efektivitas kepemimpinannya terbuka juga. Itu kira-kira bisa kita lihat. Nah, di perusahaan, berarti kemampuan seorang manajer, seorang supervisor, menentukan kualitas layanan kesuksesan perusahaan. Mulai dari misalnya membungkus barang, mau dikirim, ini retail. Itu kalau tidak pernah pemimpinnya mengecek, ini bungkusnya ini rapuh, ini bisa nanti kalau hanya sedikit dilempar sedikit, ini kasih bungkus bagus lagi. Nah, kalau pemimpinnya itu tidak pernah melakukan atau supervisornya melakukan supervisi mengenai itu, ya mutu ini ya asal dibungkus saja oleh pegawai, lalu disuruh jalan. Itu kira-kira. Berarti sedetail-detail itu supervisor pun, manajer pun ada katupnya. Jadi yang harus dia buka supaya bisa berjalan leadership-nya itu dengan efektif. Itu kira-kira hukum katup ini. Ini baru definisinya ini, Bapak dan Ibu ya. Kalau ada pertanyaan langsung Pak aja. Fidel. Ya, Halo Pak Fidel. Kalau apakah bisa diartikan seperti ini, bahwa katup itu adalah sebuah kemampuan profesional seseorang, ya, seorang leader. kemampuan di bidangnya. Kalau pemimpin berarti dia profesional di kepemimpinan. Berarti kemampuannya di bidang kepemimpinannya itu udah profesinya. Itulah katup. Kalau dia guru, berarti kompetensinya itu kemampuannya menjelaskan ke murid-murid, mengetahui pelajarannya. Profesionalnya itu, Pak. Itulah katup maksudnya ya. Nah, iya, katupnya. Katup adalah sama dengan kemampuan profesional seseorang, baik itu guru atau banker atau apa. Intinya dia punya kemampuan yang komplit sehingga dia bisa menjadi leader yang bagus. Betul sekali, Pak. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dia, lalu sesudah itu dia harus menggerakkan orang lain. Kalau dia leader, berarti kan dia harus menggerakkan OB, harus menggerakkan karyawan, harus menggerakkan satpam, harus menggerakkan kepala supervisornya, ya kan? Nah, kalau dia guru, ini Pak. Dia karena kalau tidak dia menggerakkan itu, tidak bisa. Ya. Tidak otomatis orang-orang ini bergerak. Itu kepemimpinan. Ya. Siap. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, saya senang sekali yang seperti Mas Kus buat ya. Jadi kalau ada langsung raise hand, itu langsung kita dialog. Silakan Pak Wals. Pak Wals, silakan Pak. Silakan Pak Wals ya. Oke, terima kasih Pak Fidelis. Ya, Pak. Itu terdengar sangat enak dan nyaring dan renyah ya Pak Fidelis. Ya, saya masih melihat begitu banyak PR di beberapa area. Teori yang bagus itu dalam praktek itu banyak sekali, kalau saya bilang challenge yang menarik gitu. Saya punya kawan seorang kepala dinas. Iya, Pak. Baru saja hari ini dia memposting satu cerita begitu, yang dia katakan justru ada 95% pemimpin-pemimpin kita itu yang arahnya itu suka-suka loh, Pak. Betul, Pak. Betul. Itu. Nah, pun di organisasi itu ada kecenderungan seberapa duit itu mengalir deras baru mau. Nah, menghadapi yang seperti ini, apa langkah yang tepat mengaplikasikan hukum katup ini, Pak Fidelis? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya, Pak. Jadi begini. Jadi sebenarnya banyak juga pemimpin itu menjadi pemimpin tidak menyadari bagaimana caranya memimpin. Mungkin menjadi karyawan yang baik sebelumnya, berkualitas, tetapi karena di-guide oleh leadernya. Tetapi tidak pernah dia mendapat ilmu kepemimpinan. Bahwa kalau dia sudah menjadi leader di atas, dia harus menggerakkan yang di bawahnya. Nah, jadi kalau misalnya dia katakan tadi itu ada sekian persen yang apa, berarti apa action yang harus kita lakukan? Jadi sebenarnya hukum ini didapatkan oleh John Maxwell. Ternyata leader-leader yang efektif itu adalah yang melaksanakan ini di lapangan. Jadi ini sebenarnya lebih ke praktek. Nah, sedangkan leader-leader yang tidak peduli pada ini, mereka hanya memimpin,
tetapi sebenarnya hanya memimpin di atas kertas, tidak menggerakkan apa-apa, itulah yang dianggap ini berarti katupnya belum terbuka. Berarti masih terkurung di dalam botolnya dia. Nah ini mungkin yang Pak Walsh tadi itu banyak pemimpin seperti itu. Ya diangkat menjadi kepala. Tetapi sebenarnya dia tidak tidak tahu apa yang harus dikerjakannya. Begitu kira-kira, Pak Walsh. Ini ada Pak Silvo sudah angkat tangan. Silakan Pak Silvo, langsung buka. Ini dari Papua ini Pak Mas Kus. Oh ya, silakan Pak Silvo. Ya. Silakan Mas Baik. Silvo. Ya, selamat malam ya waktu Indonesia Timur dan selamat sore untuk Bapak Ibu yang ada di sana. Udah malam ya, Sono ya. Udah malam di sana, selisih 2 jam kita, Mas Kus. Selamat berbuka puasa juga untuk yang berbuka. Ini sungguh menarik bisa bertemu dengan Pak Fidelis, orang hebat yang juga sudah pernah saya datangkan di Jayapura dan saya merasa sudah pernah saya diundang oleh beliau ini, Mas Kus. Oh iya, saya merasa bahwa kita pasti akan bertemu lagi kembali. Iya. Baik Pak Fidelis, menarik sekali pemaparan Bapak. Ini terkait dengan kami di Papua, tentu dihadapkan pada kepemimpinan situasional. Ya, betul. Bagaimana menggerakkan orang-orang, pemimpin lokal yang memang juga dihadapkan pada berbagai situasi yang tidak menguntungkan. Ya. Ini salah satu dilema pendidikan di Papua adalah juga dihadapkan pada situasi situasional di mana bagaimana menggerakkan para guru dan juga orang tua murid untuk bagaimana sadar terhadap pendidikan itu sendiri. Ya. Saya kebetulan ada di kota Jayapura memimpin 17 sekolah, juga dihadapkan pada persoalan yang tidak gampang. Bagaimana merubah mindset para kepala sekolah, menyadari tugasnya sebagai seorang leader yang memimpin siswa ribuan. Nah ini tantangan tersendiri untuk kami. Ini pertanyaan saya adalah apa yang menjadi gerakan yang perlu kita lakukan untuk bisa membenahi persekolahan pendidikan. Terima kasih Pak Fidelis. Ya, terima kasih Pak Silvo. Jadi yang pertama-tama dulu supaya bisa berubah mindset itu, dia harus sadar dulu Pak. Jadi namanya kalau saya pinjam istilahnya Paulo Freire, harus ada proses konsientisasi, proses penyadaran dulu. Selama dia tidak sadar, kita nasihati, kita itu lewat dari kuping kanan keluar ke kiri. Jadi tidak diproses. Jadi kalau dia memperoleh kesadaran, baru dia proses. Maka itu sekarang lebih menggunakan mungkin kasus-kasus. Nah ini kasus kita ini begini-begini, bagaimana kita solusinya? Karena hanya itu yang bisa membuat orang menjadi sadar. Karena kalau kita tidak ambil action, kita tunggu kebijakan dari luar, mungkin kebijakan itu tidak pernah ada. Tetapi harus kita buat action. Jadi situasional yang Bapak katakan tadi itu betul. Ya. Jadi setiap sekolah mempunyai situasinya masing-masing yang harus dipikirkan oleh kepala sekolahnya. Dia juga harus punya peta kekuatan guru-gurunya. Guru saya ini sudah mengikuti diklat ini, sudah mengikuti guru merdeka, sudah bagus, sudah ini, guru yang ini belum, ya kan? Nah, jadi harus juga dia punya petanya. Nah, itu baru bisa dia menggerakkan. Dan kalau belum, gurunya itu harus dilatih supaya bisa mampu. Karena kalau tidak, kepemimpinan kepala sekolah tidak efektif. Kalau yang dibimbingnya itu semua guru-guru yang memang tidak kompeten di bidangnya. Jadi katup guru-guru itu juga harus dibuka supaya terbuka semua katup kepemimpinannya. Ini kira-kira. Nah, saya lanjutkan sedikit lagi. Ya, berarti di BUMN nanti kita akan melihat contoh CEO yang menentukan bagaimana sebuah usaha badan usaha milik negara bisa yang tadinya itu merugi, kacau, bisa menghasilkan itu keuntungan miliar, ratusan miliar, bahkan juga nanti sampai ke triliun. Kita lihat nanti ya, ada contoh kasus ya, yang nanti membuka katupnya ini. Nah, kita melihat, berarti kita simpulkan dulu dari pengertian, ini baru pengertian, hukum katup. Kemajuan sebuah organisasi ditentukan oleh kemampuan leadernya. Berarti kalau organisasi itu mundur, tidak maju, yang salah bukan karyawan, leadernya yang salah.
Itu kira-kira menurut hukum leader ini, hukum katup ini. Kira-kira. Nah, kita coba lanjutkan. Ini temannya Pak Tony ini, Don Stephenson, itu CEO Global Hospitality Resource Incorporation dari San Diego, California. Nah, orang ini usahanya adalah membeli semua hotel-hotel yang bangkrut. Dia beli semua hotel-hotel yang bangkrut di San Diego, California. Itu hobinya. Ada gereja, ada sekolah, ada pokoknya bagian hospitality, rumah sakit, ada apa yang merugi, jual, dia beli. Hanya dalam 1 tahun itu bisa menguntungkan 2, 3, 4 kali lipat. Lalu John C. Maxwell sengaja datang ke beliau, ke Don Stephenson ini, diwawancara. Apa yang kamu lakukan? Kamu beli semua resort, hotel yang bangkrut. Apa yang kamu lakukan? Hanya 2 yang dia lakukan. Yang pertama-tama dilakukannya ialah dia latih seluruh staf untuk meningkatkan kualitas layanannya. Jadi semua staf dikasih pelatihan untuk meningkatkan kemampuan layanannya. Yang kedua, dipecat pemimpinnya. Ditanya oleh John Maxwell, mengapa kamu pecat pemimpinnya? Dia bilang, nah kalau pemimpinnya itu benar bagus, pemimpin yang bagus, ini tidak rugi hotel ini. Kalau saya pakai dia lagi, ini rugi lagi. Tidak ada gunanya saya latih karyawan ini. Pemimpin ini biangnya. Dipecat. Sesudah dia pecat, apa yang terjadi? Layanan semua katup dari karyawannya ini berkembang dengan sangat bagus, dan hotel itu tadi, yang tadinya bangkrut, itu bisa menggandakan duit 5 kali lipat, 2 kali lipat, 4 kali lipat. Dan kaya raya orang ini dari usaha bisnis itu. Jadi selalu, asalkan dia beli rumah sakit, dia pecat direkturnya, dia latih semua karyawannya, dan dia kasih direktur yang baru. Dan apa yang terjadi? Itu rumah sakit itu menjadi berkembang. Nah, rupanya di pemimpin ini ada masalah. Di katup. Jadi itu kira-kira. Berarti maju mundurnya negara kita pun ditentukan oleh leadernya. Jadi leadernya ini yang menentukan, katupnya. Nah, ada yang sudah secara alami mengetahui bagaimana membuka katupnya, ada mungkin yang tidak secara alami mengetahui. Berarti katup itu kemampuan profesional seseorang adalah katup yang menentukan tingkat efektivitas dari dirinya. Kita lihat satu contoh kasus nasional. Ini kalau yang ini tidak dari John Maxwell, tapi saya menganalisa berdasarkan tadi teori-teori ilmu dari John Maxwell, lalu saya menganalisa. Nah, ini hasil analisa saya. Sebelum Pak Ignatius Jonan menangani kereta api kita, PT KAI, apa yang terjadi? Itu semua masalah dari tahun ke tahun, itu orang-orang ada di atas gerbong-gerbong kereta api ini. Sampai waktu itu ada juga yang menyemprot dengan apa namanya ini, dengan dengan air, disemprot di atas itu. Tetapi besok-besoknya datang lagi. Tidak terus. Jadi ini masalah ini tidak bisa diatasi. Kecelakaan kereta api hampir terjadi tiap-tiap hari. Terjadi kecelakaan, terjadi apa? Pokoknya semua orang-orang pada kurang bertanggung jawab dan sebagainya. Apa yang terjadi? Waktu itu Pak Jonan ditunjuk menjadi CEO dari PT KAI. Hanya dalam 1 tahun, Pak Jonan, dia membuka katup karena dia tahu yang menentukan di kereta api ini adalah semua leader dalam semua lini. Mulai kepala stasiun, mulai dari kepala bagian yang kepala kantornya, kepala tiket, kepala bagian layanan operasional, kepala bagian yang membersihkan gerbong, kepala kebersihan, kepala bagian restorannya, dan sebagainya. Semua leader-leader ini dikirim dalam satu kelompok-kelompok kecil. Jadi di situ ada pimpinan stasiun, ada juga masinis,
ada juga bagian kepala mesin, ada kepala apa, ya kan? Dikirim ke Singapura, dikirim ke Jepang, dikirim ke negara Eropa untuk mempelajari bagaimana tata kelola kereta api di sana. Sesudah pulang nanti kita diskusikan. Dikirim. Bahkan juga pelayan-pelayan juga pun, yang pelayan-pelayan tiket itu dikirim juga. Pelajari bagaimana caranya di sana. Itu yang dia lakukan pertama-tama. Dia buka katup. Karena kalau orang-orang ini tidak terlatih, tidak punya pengetahuan, mustahil bisa dilakukan perubahan di kereta api. Maka ini yang pertama-tama dilakukannya dulu. Kembali dari sana, mereka mendiskusikan dan mulai menyusun rencana kerja. Apa yang perlu dilakukan oleh PT KAI untuk merubah masalah-masalah yang tadi itu, supaya orang-orang di atas atap itu tidak ada, bagaimana caranya? Rupanya mereka menemukan sendiri caranya. Berarti yang masuk ke kereta api itu supaya tidak ada calo, maka tiket kereta api harus bisa dijual online, dijual di di Indomaret, di Alfamart, di secara online, secara apa, pokoknya dijual secara apa. Dan itu semua harus terhubung. Maka mereka menggandeng Telkom untuk menyusun program supaya program ini Jadi misalnya bangku di kereta api, kalau sudah dibeli, sudah langsung ketahuan. Ini sudah apa? Berarti tidak bisa dijual lagi. Nah, sudah nama orang ini yang ada di bangku ini, di gerbong ini. Nah, demikian. Berarti dengan demikian, calo semua tidak ada apa lagi. Lalu waktu masuk, itu harus dibuat pemeriksaan. Mana tiketnya, diperiksa KTP-nya. Sesuai tidak namanya. Kalau tidak sesuai namanya, ditolak. Dengan demikian yang masuk ke dalam arena kereta api hanya orang yang punya tiket. Jadi otomatis tidak ada lagi yang naik ke atap kereta api. Nah, jadi sebenarnya menjadi efektif. Jadi tidak perlu dibuat semprot, ya kan? Tidak perlu. Jadi sudah secara smart. Yang menemukan itu juga bukan Pak Jonan. Yang menemukannya juga yang tadi dikirim itu, para leader-leader itu. Karena ini pekerjaan mereka setiap hari. Nah, supaya jangan bau, dulu di kereta api kita itu bau sekali WC-nya. Supaya tidak bau WC-nya, dibuat, sudah mereka lihat bagaimana di Jepang. Itu ada dibuat kamar mandi, airnya selalu disiapkan, di stasiun tertentu dicek, kalau tidak ada airnya, diisi airnya, lalu dibuat leher angsa yang langsung menyimpan kotoran-kotoran itu di tangki yang nanti bisa diturunkan di stasiun tertentu, lalu diganti dengan tangki kosong. Jadi tetap kereta api KAI bersih. Lalu dilatih. Yang membersihkannya itu OB-nya itu dilatih, karena mereka sudah lihat. Di Jepang, di Eropa, di Singapura, sudah dilihat. Nah, berarti mereka tinggal menerapkan. Jadi mereka menggunakan ini, perubahan langsung menyolok. Kereta api kita teratur, supaya teratur jadwalnya, masinis mengatur bagaimana komunikasi, bagaimana caranya, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Nah, ini yang tadi itu. Dibuat sistem tiket. Dengan apa? Yang juga ini ada di Singapura, ada di Eropa, ada di Jepang sistemnya. Jadi hanya dimasukkan, lalu otomatis. Nah, ini sudah mulai ada petugas-petugas satpam di situ. Lalu supaya orang-orang juga yang datang ke menjemput atau mengantar merasa nyaman, maka dibuat juga semua lahan-lahan yang tadinya itu tidak digunakan, tidak difungsikan, itu diatur semua, dirapiin, dibuat rapi sehingga terbentuk di mana tempat untuk jalan kaki, di mana tempat untuk parkir. Ini yang sebelumnya dan ini yang sesudahnya. Jadi semua ini mereka sendiri yang mengatur, leader-leader yang tadi itu, yang sudah terbuka katupnya. Nah, berarti sebenarnya kalau tidak dibuka katupnya oleh Pak Jonan, ini tidak terjadi perubahan ini. Demikian seterusnya, ini kita melihat, ini saya dapat sendiri gambar-gambar ini dari Pak Jonan, ya kan? Ini tahun 2012, ini begini keadaannya, lihat sekarang sesudahnya. Begini dulu keadaan tanah-tanahnya, itu difungsikan, itu rapi semua sekarang. Nah, demikian
juga stasiun-stasiun menjadi rapi semuanya, orang menjadi rapi, bahkan juga layanan-layanan di dalam kabin juga, di dalam gerbong-gerbong, itu juga dibuat rapi semua. Semua petugas mesti pakai juga seragam yang sama bagusnya dengan pramugari di pesawat terbang. Lalu juga dibuat nyaman, ada AC, ada apa. Nah, semua ruang tunggu disesuaikan, jumlah gerbong dengan kemungkinan orang menunggu berapa banyak disesuaikan, sehingga orang semua bisa duduk. Jadi tidak ada lagi tukang copet dan sebagainya, karena tidak bisa masuk semua orang di dalam PT KAI. Ini yang contoh dibuka kartunya. Dan apa yang terjadi, itu beliau menjadi CEO terbaik berturut-turut tahun 2011, 2012, 2013, dia menjadi CEO terbaik. Dan kereta api keuntungannya meningkat sangat pesat. Bahkan untuk parkir aja mereka mendapatkan duitnya bukan main. Yang selama ini tidak pernah dapat duit dari parkir. Itu. Nah, ini salah satu contoh. Berarti kita bisa maju mundurnya sebuah organisasi ditentukan oleh katup leadernya bisa membuka katup enggak? Semua leader-leader di bawahnya. Ini kira-kira. Nah, kita kembali ke bagaimana kita bisa terapkan. Nah, bagaimana ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ini pasti bisa kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Nah, tapi sebelumnya juga dulu, mungkin kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan atau apa. Apakah ada masih? Ya, silakan. Silakan teman-teman, atau langsung raise hand saja. Ya. Ya, supaya ada jeda. Bagus sekali, Pak. Ya. Ya, kalau silakan. Kalau nggak ada, saya yang nanya nih. Silakan. Bukan nanya lah, tapi lebih tadi. Menarik tadi mengenai katup kepemimpinan ya, Pak ya. Tapi bagaimana cara kita menyadari bahwa katup kita ini kayaknya belum terbuka, gitu, artinya rendah, gitu. Bagaimana kita bisa menyadari secara tulus, gitu ya? Wah, ya saya kok katup saya masih. Nah, itu gimana nih Pak caranya melihat? Saya lupa memasukkan dalam slide, Pak. Ada 21 katup leader yang harus disadari. Misalnya, saya kirim di WA grup kita kemarin itu, tapi di sini saya tidak buat. Tetapi nanti saya cari filenya sebentar. Ada 21, Pak. Jadi, seorang pemimpin itu harus selalu berpikir, apakah dia memberikan layanan yang terbaik untuk orang-orang yang dipimpinnya? Apakah dia sudah memampukan dengan baik semua orang-orang yang di bawahnya itu, Pak? Makanya kalau dia kepala sekolah, dia selalu bertanya, guru matematika saya, guru sejarah saya, guru bahasa Inggris saya, guru bahasa Indonesia saya, guru PKN saya, sudah kompeten enggak? Perlu enggak saya suruh ke pelatihan? Perlu enggak saya suruh ke 6 bulan ke Singapura supaya lancar bahasa Inggrisnya? Ya kan? Karena guru yang tidak lancar bahasa Inggris mengajar bahasa Inggris, ya tidak mungkin anaknya lancar bahasa Inggris, Pak. Oke. Ya kan? Jadi ini nanti konsekuensinya. Jadi pemimpinnya ini perlu memikirkan itu, Pak. Nah, itulah tugas pemimpin, membuka katupnya. Karena kalau dia hanya memikirkan dirinya, dia terkurung, Pak, seperti ini. Hanya memikirkan apa yang ditandatangan, berapa tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Wals, berapa duit dapat. Ya ini hanya terkurung di sini ini aja, Pak. Tetapi dia pikirkan, bagaimana dia misalnya sebagai bupati, bagaimana supaya rakyat saya ini semua dapat tersertifikasi semua tanah-tanah mereka ini. Tanpa mereka susah-susah. Saya ada bagian departemen agraria, bagian departemen pengukuran tanah. Mengapa mereka saya disuruh kerjakan? Lalu dibuat sertifikatnya. Macam itu kira-kira kan, Pak ya? Oke. Tetapi ini kan tidak dipikirkan oleh leader ini, Pak, karena dia tidak ada jiwa melayani. Nah, katupnya tertutup. Selama dia tidak mempunyai jiwa melayani itu, integritas, kejujuran, disiplin diri, nggak bisa, Pak. Oke. Ya, ini Pak Marinus nih, Pak. Silakan. Pak Marinus. Resen. Baik, selamat sore. Ini teman dosen ini dari Salatiga ini, Pak.
Ya. Oh, oke, mantap, Baik. mantap. Silakan Pak Mario. Nanti dia juga bisa mengisi ini, Mas Kus. Aduh, dengan senang hati. Mantap, mantap, mantap. Ya. Baik, terima kasih Pak Fidelis. Memang sangat menarik ini saya lihat Pak ya. Tadi apa yang di-sharingkan oleh Bapak itu memang betul sekali bahwa maju mundurnya sebuah organisasi itu memang tergantung dari katup seorang pimpinan. Gitu ya. Betul. Dan ini memang banyak contoh. Misalnya ketika saya terlibat mengelola sekolah beberapa tahun yang lalu itu, ada beberapa sekolah yang sebelumnya itu kepemimpinan kepala sekolah berada di zona nyaman, santai-santai. Sepertinya tidak ada harapan lagi untuk maju begitu Pak. Betul. Tapi ketika dilakukan pergantian kepala sekolah, diberikan pimpinan yang refresh, semangat, ternyata benar-benar membawa perubahan. Betul. Nah, itu luar biasa menurut saya. Memang semua tergantung dari kepemimpinan kepala sekolah, bagaimana dia memaksimalkan katup yang dia miliki. Betul. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kalau misalnya level direktur misalnya atau level kepala bidang, kepala divisi ini katupnya sudah terbuka, Pak. Nah, sementara di pimpinan, pucuk pimpinannya itu ternyata katupnya itu tidak maksimal atau belum terbuka. Ya. Nah, bagaimana memberikan penyadaran berlaku hukum katup yang tadi itu. Jadi kalau pimpinan tertinggi itu dia hanya 6, semua di bawah ini nanti selalu mentok. Karena ketika ada usul-usul dari kepala bagian tadi ini, itu mentok di dia. Tidak di follow up. Makanya pemimpin yang tertinggi itu yang paling harus terbuka katupnya. Supaya terbuka di bawahnya. Lalu yang di bawahnya juga terbuka juga katupnya supaya terbuka lagi di bawahnya kan Pak. Ya. Jadi pokoknya di mana pemimpin itu semua di bawah pengaruhnya itu akan menentukan. Jadi dia akan katupnya itu yang menentukan. Makanya CEO sebuah organisasi kita lihat. Jadi CEO yang tadi itu di PT KAI waktu Pak Jonan itu Pak Jonannya terbuka katupnya. Ya. Dia buka semua katup leader-leader, kepala stasiun apa semua, dia buka semua katupnya. Menjadi terbuka semua katup orang ini, membuka semua katup layanan, apa yang terjadi? Terjadi reformasi di dalam PT KAI. Nah, kalau tidak terbuka, katup leadernya itu tadi Pak Jonan, lalu ya semua yang di bawah itu juga, walaupun ada mungkin yang kepala stasiun yang brilian, yang apa, tetapi mentok Pak. Ketika dia dapat usul, kamu ini udah jalankan aja biasa. Tidak digubris. Nah, berlaku dalam pendidikan. Jadi kepala yang atasannya di atas itu tadi, ada kepala bagian di bawah, itu mentok semua, Pak. Perlu mengupgrade dirinya. Nah, jadi ada orang kadang-kadang karena ditunjuk menjadi pemimpin. Nah, ini yang bahaya. Karena dia tidak menguasai lapangan, karena ditunjuk begitu saja. Mungkin dia karyawan yang baik, tetapi bukan pemimpin yang baik. Hanya semua berpusat pada dia. Jadi kalau dia tidak tidak ditanya dulu, oh itu masalah. Siapa tadi yang keluarkan izin ini? Oh dia marah, ya kan? Karena melampaui dia. Nah kalau sudah seperti itu kan tertutup semua katupnya. Orang lain tidak berani lagi. Jangan coba-coba. Itu kira-kira. Iya. Jadi seperti itu kira-kira. Ya memang ini Pak Fidel, kasus yang disampaikan Pak Marius ini secara umum banyak sekali di organisasi. Banyak sekali. Ya. Makanya penting sekali hukum katup ini sebenarnya, Mas Kus. Jadi anak buahnya katupnya sudah banyak terbuka, tapi top leader masih nutup gitu Pak ya. Kayak biasanya organisasi ini belum terbuka, artinya bukan apa ya, kalau perusahaan ini bukan perusahaan yang listing di BIJ, DPI masih tertutup ya. Artinya organisasi perusahaan keluarga itu masih seperti itu biasanya. Tapi kalau sudah perusahaan terbuka, biasanya udah langsung CEO-nya juga harus bisa membuka diri karena dia terikat dengan aturan main di BI harus terbuka. Ya memang kalau tadi sifatnya masih kekeluargaan ya, perusahaan private itu banyak kendala yang disampaikan Pak Marisius tadi. Jadi
pokoknya pinter-pinter tapi kalau mungkin barangkali kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Marius tadi, Telkom bisa menjadi rujukan untuk membuat seperti yang disampaikan Pak Marius tadi. Ternyata CEO-nya itu memang canggih-canggih gitu ya. Oh ya, Telkom sekarang bawahnya Pak, layer 2 itu canggih, betul atasnya Pak. juga canggih sejak almarhum Pak Cacu yang memimpin waktu itu ya. Itu betul Pak. Ya. Itu katupnya dibuka terus oleh Pak Cacu, dia sekolah di Amerika, soal ini. Ya, betul Pak. Akhirnya betul kan Pak ya, itu luar biasa. Ya, silakan kalau ada lagi teman-teman. Ini ada yang chat nggak? Oke, kalau belum ada nggak apa-apa. Silakan dilanjutkan sedikit Pak. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi itu menarik sekali katup ini karena ini sebenarnya yang jarang dibahas di dalam leadership. Jadi ternyata katup ini sangat sentral sebenarnya. Maka ini dikasih sebagai hukum pertama oleh John Maxwell. Nah, kita lihat sekarang bagaimana dipraktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam dunia pendidikan kita. Nah, di dalam dunia pendidikan itu, selalu kita itu ganti-ganti kurikulum. Ganti kurikulum, ganti ini, ganti itu. Tetapi tidak dibuka katup guru-gurunya. Katup kepala sekolahnya. Katup kepala dinasnya. Katup leader-leadernya. Jadi akhirnya, entah ganti kurikulum juga, yang jalan ke bawah itu, ya itu saja. Jadi sehebat apapun kurikulumnya diganti-ganti. Berarti kalau begitu dalam dunia pendidikan, yang paling perlu sekali adalah dibuka dulu katup guru-gurunya. Supaya mereka profesional di bidangnya. Nah, bagaimana cara mengajarkannya, bagaimana cara apanya. Ini yang kelihatannya belum tersentuh. Ya kan? Nah, itu yang pertama-tama. Berarti kalau kita, misalnya mengelola pendidikan swasta, berarti harusnya itu yayasan itu punya pusat pelatihan guru. Pelatihan guru PAUD, pelatihan guru SD, pelatihan guru SMP, bidang studinya apa. Karena selama tidak ada ini, mau kita apa-apa, karena ujung-ujungnya murid tidak mungkin lebih pintar dari gurunya. Jadi kalau katup gurunya itu 7, ya nggak bisa naik. Ya dong. Nah, berarti katup kepala sekolahnya juga dibuka supaya mengirim guru-gurunya untuk pelatihan, untuk apa, merancang. Jadi kalau tidak ada ini, ya katup tertutup. Begitu kira-kira dalam dunia pendidikan. Makanya nanti ini pendidikan karakter bangsa ini, berarti itu perlu katup-katup ini yang karakter juga dibuka dan seterusnya. Supaya guru-guru ini juga penuh belas kasihan, penuh kasih sayang kepada pendidik, sehingga nanti pendidik ini juga mereka sayang juga kepada orang lain. Ada pengalaman mereka. Jadi pendidikan karakter itu ada di sana. Nah, ini. Bagaimana di dalam perkantoran? Sama seperti yang tadi itu. Di perkantoran itu tadi, semua karyawan di kantor itu akan mengerjakan pekerjaannya sesuai pos-posnya masing-masing. Kalau pemimpinnya itu akan sering menyapa mereka, sering membicarakan bagaimana lagi, bisa enggak kita membuat sebelum Pak Yeremi bertanya, saya selesaikan satu bagian perkantoran ini Pak Yer ya. Nah, ini misalnya seperti dilakukan oleh Prof. Renald. Itu Prof. Renald Kasali itu punya namanya Rumah Perubahan. Jadi tempat pusat training di Bekasi, Rumah Perubahan. Bersih sekali. Tamannya rapi, sama seperti hotel bintang 5. Jadi kita bertanya kepada Prof. Renald, bagaimana sih bisa dapat karyawan yang hebat-hebat seperti ini? Yang rapi, merapikan semua ruang pertemuan, merapikan apanya semua. Pokoknya semua rapi lah. Sampai selop kita itu kalau kita lepas, kalau masuk ke ruangan, dilepas sandal, sepatu, itu nanti sudah dirapikan sama mereka semua. Saya bilang, bagaimana sih? Apa kata Prof. Renald? Dia bilang, saya membawa mereka satu hari saja makan siang di Hotel Mulia.
Jadi itu brandnya di Hotel Mulia. Ada penopangnya. Hanya kalau ya. Dibawa ke Hotel Mulia. Ini sebentar ya. Nah, dibawa ke Hotel Mulia. Apa yang dilakukan di situ? Sebelum berangkat dulu, nanti semua tukang kebersihan ini kamu nanti cek, wawancara tukang kebersihannya. Mengapa kamar mandi itu bersih seperti itu? Yang tukang kebun, wawancara tukang kebunnya. Mengapa tukang kebun itu bisa begitu? Yang bagian mengatur makanan, wawancara nanti. Di wawancaranya bagaimana membuat meja makan begini, bagaimana membuat menunya dan sebagainya. Udah, makan siang di Hotel Mulia, all you can eat, itu mereka senang sekali. Tapi sudah mereka melakukan wawancara. Sesudah selesai itu pulang ke rumah perubahan, diskusi oleh Pak. Dia tidak membuat pelatihan. Dia diskusi bagaimana caranya. Itu Pak, kamar mandi itu dicek setiap jam. Setiap jam dicek, dibersihin. Kalau ada sedikit yang pipis-pipis itu yang menyebar di lantai, itu dipel. Itu dia apa Pak? Lalu disemprot dengan harum-haruman. Oke, kalau begitu kita beli ini. Sudah langsung belajar langsung aja dalam 1 hari. Biayanya hanya biaya makan siang aja di Hotel Mulia. Standar yang dihasilkan adalah standar Hotel Mulia. Kalau Bapak dan Ibu nanti ada kesempatan pergi berkunjung ke rumah perubahan. Bagaimana tamannya disusun, kolamnya bagaimana ruang pertemuannya. Nomor 1. Itu caranya. Berarti bagaimana? Dia sudah membuka katup-katup orang-orang ini. Dia buka katup-katup. Lalu istrinya Prof. Renal sekarang kan juga punya TK yang di sekitar itu. Sama, guru-guru TK-nya juga belajar dari guru-guru TK internasional. Yang memang mereka bagaimana caranya, pedagoginya, metode Montessori-nya, apa, dikuasai. PAUD. Nah, itu. Berarti dalam dunia pendidikan, selama kita tidak memberikan pelatihan, pengalaman kepada guru-guru kita, kepada orang-orang di kantor kita, tidak bisa. Tetap saja pikirannya seperti yang dia sudah tahu itu. Begitu kira-kira. Silakan Pak Yere. Silakan. Saya senang ada. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Selamat sore teman-teman, selamat sore Pak Fidelis. Kita sudah ketemu beberapa kali. Ya. Menjadi pertanyaan langsung saja, kemudian uraiannya menyusul. Ya. Bagaimana pendapat Pak Fidelis? Ya. Atau setujukah pendapat Pak Fidelis atau bagaimana menjelaskan bahwa ketika seorang leader itu dikatakan berhasil, di saat dia anak buahnya dapat melakukan semua pekerjaannya. Singkatnya, dengan bahasa tanpa leader, semua pekerjaan bisa berjalan dengan lancar. Atau dengan bahasa lain, semua sudah dikaderisasi, dalam koridor kaderisasi, semua sudah berjalan. Lalu si leader tinggal kontrol dan sebagainya. Bagaimana pendapat Pak Fidelis mengenai ini? Yang kedua. Ya, bagus. Yang kedua, dalam hukum Katup seperti yang dijelaskan bahwa adakah terkesan bahwa karakter seorang pemimpin itu tergantung dari bakat dan juga minat, sehingga ketika seseorang itu didampingi terus-menerus sekalipun di pressing dan sebagainya, ketika dia punya bakat untuk itu tidak merasa tertekan, tetapi justru merasa bangga, bahagia bahwa dia mendapat pressing seperti itu. Seperti yang dikatakan Pak Fidelis tadi di Hotel Mulia tadi. Hal-hal kecil tetap dikawal terus-menerus. Nah, bagaimana pendapat Pak Fidelis mengenai ini? Terima kasih. Yang pertama dulu, bahwa leader itu bakat, itu kalau begitu tidak perlu ada pelatihan leadership. Karena hanya mereka yang berbakat yang bisa menjadi leader. Ternyata leader itu dihasilkan dari proses, Pak. Harus diproses, harus dilatih. Tidak ada leader kecuali di kerajaan yang dia leader karena turunan.
Nah, tetapi leader dalam arti profesional yang sungguh-sungguh, dia harus betul-betul berjuang sampai dia bisa mencapai proses leader itu terbukti. Dan itu perlu dilatih. Maka hukum-hukum tadi ini adalah untuk melatih seorang supaya mempersiapkan dirinya menjadi leader. Berarti leader ini tidak tergantung pada bakat. Nah, yang Bapak pertanyaan pertama, itu bagus sekali. Karena apa? Karena itu sebenarnya tujuan dari leadership. Leadership pada akhirnya bukan leader yang bekerja, Pak. Tetapi Salah satu bagaimana KPI-nya dia, itu, Pak, ya. ya, bagaimana dia menggunakan pengaruhnya sehingga semua orang dengan kemampuan potensi yang mereka miliki Bisa. bekerja sedemikian rupa, akhirnya sukses organisasi. Tanpa dia ada pun, itu semua jalan. Nah, memang untuk ini nanti ada lagi tahapan, tetapi di luar dari hukum ini, ada tekniknya. Itu yang dibahas di 5 level leadership. Tetapi saya bahas secara singkat, sehingga bisa dapat sesuatu. Bagaimana levelnya leadership ini? Jadi kalau saya leader, saya lihat anggota saya belum mampu, maka saya mau supaya apa yang saya kerjakan ini bisa dia kerjakan oleh dia. Ya saya kerjakan, supaya dia kan saya kerjakan, Pak. Maka saya katakan, sini, lihat, saya kerjakan ini. Lihat ya, bagaimana caranya. Berarti I do, you see, level 1. Level yang kedua, Pak, saya katakan ke dia sekarang, nah kamu lakukan sekarang pekerjaan ini. Saya melihat. You do, I see. Itu sudah tingkat 2, Pak. Terjadi transfer. Ya. Jadi saya supervisi. Sekarang level 3, Pak. Tidak perlu lagi saya supervisi. Saya katakan, kamu sudah leader, sudah hebat kamu. Sekarang kamu lakukan ini dan cari satu orang lagi, tuntun dia untuk bisa melakukannya juga. Berarti you do, other see. Orang lain yang melihat. Itu, Pak. Jadi Siap. I do, you see. You do, I see. Ya kan, supervisi. Yang ketiga sekarang, you melakukan juga, cari orang lain juga yang kamu bimbing. Nah, itu baru mulai dia mandiri kan, Pak. Lalu sesudah level itu, baru sesudah itu orang itu juga melakukan secara mandiri, lalu dia yang mensupervisi. Level 4. Nah, ketika sampai ke situ, Pak Jerry, berarti saya tidak perlu lagi bekerja sebagai leader. Saya ada atau tidak ada, jalan semua usaha pekerjaan. Siap. Nah, jadi memang seorang leader itu harus punya ilmu itu juga. Jadi jangan dia hanya Nah, saya tahu si A ini dia jago di bidang administrasi. Nah, semua tugas-tugas saya di administrasi saya latih dia di administrasi. Saya tahu ini jago dia di hubungan relasi dengan publik, dengan orang tua, dengan apa. Saya latih dia untuk itu. Macam itu kira-kira, Pak. Jadi seorang leader, dia melahirkan leader-leader di bawahnya. Ya. Dengan demikian, dia diakui nanti leadership-nya ini, diakui sebagai leader yang memberdayakan kami. Makanya kalau orang ini misalnya sakit, semua bawahannya itu akan berdoa supaya sembuh leadernya ini. Karena sudah berjasa dalam hidup mereka. Tetapi kalau leader yang tadi itu seperti dikatakan oleh Pak Marinus itu yang hanya semua berpusat pada dia. Ini kalau sakit didoakan oleh bawahannya supaya sakit sekalian. Supaya begitu kira-kira, Pak. Pak Fidel. Pak Fidel. Terima kasih, luar biasa. Ya, ini luar biasa. Pak Jeremy, ini untuk Pak Jeremy nih. Kebetulan saya akan bacakan 4 tipe pemimpin yang ditulis oleh filsuf Cina ya. Siap. Ya, ini untuk teman-teman ya. Jadi dia mengklasifikasi pemimpin itu dalam 4 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas pemimpin-pemimpin yang berhasil menyelesaikan tugas besar, dicintai dan dipuja oleh para pengikutnya. Kelompok kedua adalah jenis pemimpin yang menggunakan ancaman dan menakut-nakuti anak buahnya untuk mencapai tujuan. Pemimpin terburuk itu digolongkan ke dalam tipe yang ketiga, yaitu paling tidak disukai karena mereka sering menggunakan tipu daya dan kekuasaan secara sewenang-wenang. Ini yang ketiga. Nah, sedangkan pemimpin terbaik di mata para pemikir tadi, yaitu di golongan yang keempat, yaitu mereka yang setelah mencapai tujuan dan menunaikan tugas,
tidak segan-segan dia berkata kepada para pengikutnya bahwa sukses itu adalah keberhasilan bersama. Ya. Nah, jadi Persis. ada apa? Kesimpulannya bagus sekali, Mas Masuk ya. Kosiapudul. Oke, betul. silakan. Oke. Monggo, lanjutkan Pak Medels. Terima kasih. Ya, kebetulan saya sedang aktif juga di kaderisasi sehingga poin-poin ini menjadi bekal untuk saya untuk menularkan kepada yang lain. Siap. Ya. Monggo. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Fidel, lanjutkan. Atau Masih ada lagi? pertanyaan Pak? Ada pertanyaan yang belum tertanya di chat ya? Ada ya? Ada. Bisa level 5 yang belum yang level 5. Oh, silakan level 5 dulu. Ya, Betul. yang level 5 tadi itu berarti kepemimpinan itu tadi kan I do, you see. Lalu yang you do, I see. Yang 3 sekarang orang itu melakukan juga lalu dia cari bawahannya yang akan melakukan, yang melihat kan. Lalu sesudah itu bawahannya ini melakukan lalu dia lihat. Nah, bawahannya yang ini juga melakukan, dia cari lagi orang lain juga. Berarti itu sampai tiga lapis dipersiapkan untuk tugas yang sama. Ya. Baru namanya itu transfer knowledge seorang leader terjadi. Maka harus sampai ke level kelima. Harus sampai level 5. Begitu kira-kira. Ini prosesnya ya. Ada juga nanti level leadership, ada 5 level juga. Lain lagi bahasannya. Itu kira-kira. Jadi tekniknya seperti itu. Ini untuk menjawab dari Payan ya. Oke. Siap. Terima kasih. Mantap. Ya. Oh, Pak Ahadin ya mau bertanya. Silakan Pak Ahadin ya. Ahadin ya silakan. Baik. Oh, Rajen. Ini Pak Juli. Halo? Ya, silakan Pak Juli. Oh, ini dari Pak Juli dulu ya Pak ya? Ini ya. Boleh Pak. Selamat sore Pak Fidelis. Maaf saya mau bertanya, ada yang apa yang harus dilakukan bila mana apa yang harus dilakukan bila mana ada guru atau karyawan tetap pada prinsipnya bahwa saya kan guru, bukan tukang bersih-bersih. Jadi buat apa saya harus ikut bersih-bersih yang bukan bukan tugas saya. Padahal pemimpinnya sudah terlibat dalam bersih-bersih itu sendiri. Bagaimana menghadapi guru atau karyawan tersebut? Dari Bu Juliana. Gimana Pak? Ya, betul. Nah, kalau yang seperti ini berarti harus kita satukan dulu visi dulu. Jadi di dalam organisasi itu kalau sudah salah ini Suster Yuli mungkin ini ya. Kalau di dalam organisasi itu ada 3 macam organisasi. Ada organisasi yang semua karyawan itu sudah ada yang menuju ke arah yang sama, ada yang menuju ke belakang, ada yang menuju ke samping, ada yang berarti tidak searah. Nah, organisasi ini tidak bisa maju, itu ada tadi guru itu tidak satu visi. Ya kan, jadi ada yang ke selatan, ada yang ke utara, ada yang kemana, ya kan, ada yang ke belakang. Nah, ini belum menyatu visinya. Kalau organisasi seperti itu tidak bisa efektif. Karena katup semua saling mengunci. Nah, tetapi level kedua, ada banyak guru-guru dan karyawan yang sudah mulai searah. Tetapi ada beberapa yang agak ke samping, ke apa. Nah, kalau hanya ada beberapa, ini bisa menggunakan namanya kekuatan guru pilar, karyawan pilar. Ada tekniknya. Nah, itu berarti potensi ini untuk membuat organisasi ini bisa searah. Jadi kita akan membuat strategi yang digunakan oleh strategi living values juga, yaitu guru pilar ini dalam rapat. Begitu datang pembicaraan bahwa kita akan membuat ini, semua guru yang sudah setuju itu, ya benar, itu saya setuju ini. Jadi yang tidak setuju ini terdesak mereka. Kalau dia mengatakan tidak setuju, kok aneh sendiri ya kan? Nah, jadi dia akhirnya, nah kalau sudah semua searah, itu kelompok ketiga sudah semua searah, itu yang paling enak. Jadi harus mungkin ada proses mengolah tanah. Jadi namanya itu adalah membangun kebersamaan di dalam organisasi. Ini saya baru pulang dari sebuah organisasi. Ternyata
itu hanya beberapa sih, beberapa orang dari perusahaan itu yang agak vokal, agak apa ya kan, tetapi ini kan mempengaruhi yang lain. Nah, tetapi saya katakan kalau begitu kita gunakan strategi kader, itu apa, pilar. Jadi karyawan pilar. Jadi karyawan pilar ini. Jadi kalau apa yang mau dikatakan oleh pemimpin, dibicarakan dulu dengan yang pilar ini. Nah, waktu nanti bicarakan langsung disambut oleh yang ini. Sesudah 10 orang mengatakan itu, yang lainnya itu tidak mau ngomong lagi. Dia setuju katanya. Ayo kita buat. Jadi harus pakai teknik. Karena nanti kalau dia sudah biasa, sudah melakukan, lalu kita apresiasi. Nah, kalau dia sudah apa, lalu kita kunjungi dia, kita berikan perhatian. Nah, nanti juga dia menjadi searah. Nah, itu sering-sering kalau yang seperti ini biasanya leader yang apa, lalu kita juga menjauhi dia juga, mengisolasi. Nah, tidak boleh. Karena kalau itu dibuat, itu kita memelihara arah yang berbeda itu. Nanti akan ada ikut juga yang lain-lain. Karena ini di kantor guru, di kantor apa itu mereka bersungut-sungut kan. Lalu mereka membicarakan semua semua kelemahan leadernya. Ada litaninya sama mereka setiap hari. Nah, bayangkan itu masuk ke otaknya, itu mengganggu sekali. Maka itu di sini ini mungkin lebih bagus pendekatan yang digunakan oleh living values. Sudah pernah kita bahas di apa ini bagaimana membangun karakter di living values. Ada metode-metodenya. Iya. Begitu kira-kira, Sister. Terima kasih Ya. Pak atas informasi. Kalau ini Yuli ya, kalau melihat tadi Pak Fidelis menyatakan semua organisasi kalau ada kelemahan itu tanggung jawab pemimpin gitu. Ya. Itu yang penting ya. Jadi bagaimana ya pemimpin ini memang luar biasa. Jadi kecil apapun kalau dia ada kesalahan di organisasi kita itu pasti leadernya. Nah tadi katup apa yang perlu dibuka oleh yang duluan nih Pak ketika ada masalah seperti itu. Ini terkait dengan pertanyaan Mas Ahadin nih. Apa sudah disiap tadi ya? Jadi dia ngikut urutan katup yang kita buka apa dulu Pak? Ya. Baik, sebentar. Maksudnya pengertiannya saya siapkan sebentar ya. Katup ini. Ada ini anjingnya Pak Fidelis atau kemana? Ya, anjing saya ini. Ada tamu datang, Pak. Ya. Dia ikut ikut seminar. Iya. Dia di lantai 1 tetapi sebentar saya tutup. Nggak apa-apa, Pak. Santai aja, Pak. Karena ke telinga kita dia kenapa? Ya. Nggak apa-apa, itu dinamika dalam leader begitu, Pak Fidelis. Ya, ini ya. Oke ya. Nah, urutannya sih sebenarnya sama semua urutannya, tetapi ini ada 21 katup itu. Ini sudah kelihatan, Mas Kus? Ya, sudah. Nah, ini ada 21 katup itu. Yang pertama-tama, leader itu harus punya karakter. Karakter ini maksudnya bisa dipegang, bisa dipercaya. Apa yang dikatakannya itu jelas bagi Jadi kalau leader itu juga ada misalnya karyawannya dia senangi, lalu karyawannya tidak disenangi, itu karakter leadernya lemah. Yang kedua, karisma. Karisma ini adalah bisa dilatih, bukan bawaan. Jadi leader yang selalu menyapa orang dengan senyum, menyapa dengan penuh dengan namanya, menyapa itu orang-orangnya dengan dengan kebutuhan mereka, itu otomatis orang-orang itu akan memperhatikan orang ini. Lalu komitmen pemimpin sendiri harus jelas. Kalau dia sudah katakan, saya akan datang di ulang tahunmu, betul dia datang. Ya. Apapun yang terjadi. Jadi kalau dia katakan, semua pegawai saya akan hadir di pesta perkawinannya, dia harus hadir. Ini komitmen, itu hal kedua. Kemudian komunikasinya jelas, lalu kompetensi tadi itu di bidangnya, keberanian, ketajaman memilah, kemudian fokus, kemurahan hati, inisiatif, kemampuan mendengarkan, semangat yang tinggi, sikap positif, dan kemampuan memecahkan masalah. Relasi hubungan, tanggung jawab, tidak merasa terancam, disiplin diri, pelayanan, sikap mau belajar, dan impian. Ini 21. Nah, 21 ini
sebenarnya ada apa namanya ini, ada pelatihannya. Tapi supaya 21 ini bisa kita mengetahui kira-kira bagaimana leader itu dari 21 ini, saya ada videonya. Saya akan share dulu videonya supaya nanti Bapak dan Ibu bisa melihat kira-kira ini leadership yang ada di sini ini bagaimana. Saya share dulu sebentar. Oh, di mana ya? Sebentar. Oh ini ya. Mas Kus, coba kalau misalnya bisa didengar suaranya ya. Kalau tidak saya ganti. Rabu pagi Joko Widodo hadir dalam Dengaran, Mas acara Kus? pembukaan Trade Expo Indonesia Suaranya ke-27 bagus, di Pak. Kemayoran, Jakarta Oke. Pusat. Suaranya bagus. Sebagai gubernur, acara ini adalah kali pertama Jokowi mendampingi presiden. Kegugupan Jokowi sudah terlihat saat hendak duduk dan salah mengambil tempat. Saat acara berlangsung, Jokowi juga berusaha mengusir kegugupannya dengan menggerakkan mulut dan menggoyangkan kaki. Punya aja gitu. Namun, kehebohan terakhir adalah saat Jokowi dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan naik ke panggung mendampingi Presiden memukul gong sebagai pembukaan acara. Secara spontan Jokowi memindahkan gong karena posisinya yang tidak pas dengan lokasi Presiden berdiri. Aksi Jokowi ini pun kontan mengundang reaksi Presiden. Suasana pembukaan Trade Expo pun menjadi lebih segar. Lalu, apa komentar Jokowi? Saya dengan presiden sudah lah di Solo udah berapa kali, lebih dari 6 kali ya, biasa toh. Di Jakarta sudah seperti ini udah biasa. Biasa. Mindain gong tadi disuruh. Apanya? Mindain gong tadi. Oh, enggak, refleks dong, refleks. Karena apapun beliau presiden, saya harus cepat. Loh, kalau kaki saya biasa goyang-goyang kok. Aktivis itu mesti seperti itu. Cukup. Sejak terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, nama mantan wali kota Solo ini sedang jadi pembicaraan menarik publik. Tak heran berkali-kali peserta Trade Expo meminta Jokowi foto bersama ketika menemani Presiden berkeliling melihat pameran. Permintaan serupa juga datang dari peserta asal luar negeri. Akibatnya Jokowi sempat tertinggal rombongan Presiden yang melihat pameran pertanian. Namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih sempat menyampaikan pesan ke Jokowi. Agar kebersihan kota dimaksimalkan, dijaga. Kemudian juga masalah kawasan-kawasan kumuh juga agar segera dilaksanakan. Kira-kira itu dua hal itu yang beliau sampaikan. Tingkah unik Jokowi tidak hanya pada sikapnya, tetapi juga kepemimpinannya. Jokowi selalu membawa satu mobil saat berkeliling Jakarta dan meminta kepala dinas bergabung dengannya. Hal ini menimbulkan kekikukan baru bagi para kepala dinas, termasuk Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristanto yang hari ini diajak keliling terminal. Semoga saja keunik. Nah, ini salah satu model kira-kira katup kepemimpinan Pak Jokowi itu kalau kita melihat dari katup tadi itu, kira-kira apa saja katup yang sudah terbuka menurut Bapak dan Ibu? Kalau kita melihat katupnya ya, apa saja katup yang sudah terbuka dari 21 katup ini kira-kira? Bisa menulis di chatting.
Karakter, sikap positif. Karakter, sikap positif, betul. Ya. Kan? Inisiatif. Inisiatif, betul kemurahan Pak. hati. Pelayanan. Ya. Sikap Pelayanan. positif. Ya. Sikap, ya. Sikap Kepedulian. mau belajar. Ya. Itu kira-kira. Keberanian memindahkan gang. Betul, betul. Nah, berarti ini yang harus disadari oleh leader. Bisa jadi tidak semua terbuka sekaligus, tetapi itu perlu kita, ini pada situasi ini perlu katup saya buka ini, dalam situasi ini perlu katup ini. Lalu tadi dikatakan dia kalau berjalan dia bersama-sama dengan kepala dinasnya. Pada waktu itulah dia mendiskusikan mengapa, bagaimana caranya, sehingga dia menjadi lebih efektif. Itu kira-kira. Mungkin memberi jawaban ke Pak kira-kira yang mana yang urutannya tidak ada urutan, Pak. Jadi yang kalau itu sudah kekuatan kita dari 21 itu, berarti yang belum kekuatan kita yaitu kita latih. Itu ada 21 katupnya, begitu kira-kira. Baik. Ada lagi pertanyaan, mungkin tadi Pak Mas Kus? Iya, kalau saran saya Pak, itu katup yang paling utama karakter itu kita buka dulu. Ya betul ya, karakter ya. Betul. Ya. Sekarang fondasinya kan di situ ya. Nanti keterampilannya oke deh. Jadi kita buka dulu karakter kita dengan jujur, disiplin, peduli, itu udah. Fondasi yang utama. Yang bisa kelihatan di layar kami ini. Di belakang ini yang apa ini betul ya. Ya, nanti keterampilan komunikasi, teknik influence itu, itu banyak gurunya, ada Pak Adi, Pak Bambang, ini guru-guru leadership ya, luar biasa. Iya. Saya bisa tanya sesuatu, Pak? Silakan Pak Adi. Silakan dong. Guru nanya guru nih berarti. Bukan. Ini guru saya ini Pak Mas Kus. Begini Pak. Ya, terima kasih sebelumnya. Dari ke-21 katup tadi, mana yang paling mudah ditularkan ke follower, ke tim, ke anak buah? Karena bagaimanapun kita mempunyai berbagai katup-katup itu, kita kan punya kewajiban untuk mengembangkan tim kita ya. Nah, yang mana tuh Pak ya? Apakah bisa dipakai begitu atau gimana tuh Pak? Jadi kalau misalnya saya sebagai leader mau supaya hubungan saya dengan para follower saya bagus, itu dan dia berkembang. Bagus hubungan kami, nanti juga akan menular juga ke mereka dengan sendirinya. Memang pelayanan itu yang paling utama. Pelayanan ya? Ya. Ketika saya melayani anggota saya betul-betul mau membantu dia sebenarnya sudah saya tanamkan ke bank rekening emosinya suatu koin positif. Oke. Sehingga nanti kalau saya akan meminta bantuan juga, dia akan siap. Maka prinsipnya John Maxwell, sentuh dulu hatinya, baru boleh minta bantuan. Sebelum kita menyentuh hatinya, nggak bisa. Karena kita minta bantuan dianggap sebagai perintah. Ya. Nah, otomatis nanti menyusul mungkin karisma. Karena karisma itu orang mengikuti kita karena dia secara sukarela, Pak. Karena biasanya orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang sangat berjasa, memberi banyak makan orang, apa macam itu ya, di dalam itu mereka sangat respect. Iya. Dan salah satu kuncinya adalah kalau kita bisa dianggap sebagai role model oleh tim kita, gitu kan? Karena kalau kita sudah dianggap role model, lalu dia akan meniru, akan mempelajari apa yang kita lakukan, kan gitu. Betul sekali ya. Betul sekali. Ya Pak. Ya Pak, kalau kita bicara paling mudah pasti lebih ke arah keterampilan Pak ya. Keterampilan. Jadi kan ada, kalau ilmunya Pak Adi kan pasti ada knowledge, attitude, dan keterampilan, skill. Nah ini yang paling susah itu kan, yang paling mudah itu knowledge sebetulnya. Ya kan?
kasih ilmu yang paling mudah. Kamu begini, ya Pak, tapi nggak dilakukan kan gitu. Artinya dia paham bahwa menjadi pemimpin itu harus baik, harus efektif, ya udah ngerti, tapi nggak bisa menjalankan. Nggak bisa menjalankan karena nggak bisa terampil, nggak punya keterampilan bagaimana menginfluence orang. Yang paling susah itu attitude tadi. Ilmunya sudah dikursusin, sudah paham tentang apa itu pelayanan, tapi nggak gerak-gerak ini karena apa tadi Pak yang di tol tadi Bapak bilang kan ada iri gitu ya, kok enak amat itu lancar, udah tak tutup aja biar dia. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Pak Medlis? Masih ada lagi beberapa slide tapi sebenarnya tidak penting sekali Pak ya. Itu di perkantoran sudah tadi kan, dalam keluarga. Bagaimana ini kita buat dalam keluarga. Nah, di dalam keluarga itu ya bisa ibu, bisa bapak itu sebenarnya leadernya. Jadi ibaratnya seperti ini. Kalau orang-orang ini membuka katup, mereka berdoa, sholat, teratur, itu dilihatkan oleh anak-anaknya, otomatis kan terbuka juga katup anak-anaknya. Jadi kalau juga dua tokoh ini tidak rapi, tidak bersih, sembarang aja meletakkan barang, ya otomatis juga itu akan katup-katup anak-anak itu juga nanti menjadi kurang rapi, kurang bersih. Jadi di dalam keluarga ini juga sebenarnya semua katup-katup itu bisa dibuka. Itu kira-kira. Lalu mungkin di situ demokrasi ada di sana. Sejauh mana mendengar suara yang berbeda dari anak-anaknya. Bisa mentolerir, bisa berdialog. Di sini dilatih demokrasi. Nah, ini katup-katup ada di sana. Nah, kira-kira. Nah, dalam pekerjaan kita, berarti apapun pekerjaan kita, berarti kita profesional di bidang itu, berarti sudah kita membuka katup. Lalu kita melayani yang tadi itu karakter dengan pekerjaan kita apa adanya ini, ya kita sudah membuka katup layanan kita, katup-katup kepemimpinan kita. Nah, itu kira-kira. Dengan demikian saya mengucapkan selamat membuka katup kepemimpinan Bapak dan Ibu, dan semoga dengan sharing ini, karena waktunya sudah mau habis ini, semoga dengan sharing ini bisa memberikan ini sedikit inspirasi. Rupanya ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Saya kembalikan kepada Mas Kus. Iya, terima kasih Mas, luar biasa. Ya, teman-teman. Kita ini kuliah terakhir di semester di kuartal pertama 2002. Oke, menarik ya apa yang disampaikan oleh Mas Fidel ini, luar biasa, komprehensif sekali, dan tadi sudah sampaikan banyak hal yang perlu kita pelajari sehingga katup-katup kita ini bisa terbuka dalam suasana apapun, itu yang penting. Nah, kalau tadi ada teman yang minta materi, mohon maaf saya bukan nggak mau, tapi nggak bisa ini. Kalau sudah jalan gitu, gimana caranya ya? Tapi nanti saya akan sampaikan di grup WAG ya, grup SKB. Silakan nanti Pak Jeremy kalau belum nanti mungkin bisa saya minta nomor HP-nya bisa saya japri. Jadi ini biasa nih gaptek ini, jadi nggak secanggih anak buah yang bisa. Jadi mohon maaf saya belum bisa share di ini. Ilmunya belumnya, jadi katupnya masih belum masuk. Katup keterampilan ini. Baik, teman-teman semua. Jadi ternyata untuk menjadi pemimpin yang tadi bahwa dia punya level yang paling tinggi, level 5 gitu ya. Dia harus memiliki kompetensi yang terkait dengan kepemimpinan itu apa saja. Silakan belajar banyak saya kira. Jadi kita semua dimanjakan oleh Google ya tentang ilmu-ilmu, tapi apa yang disampaikan Pak Fides tadi, ketika kita tidak mau menjalankan, itu urusannya bukan ilmu dan terampil, tapi masalah karakter. Nah, ini penting sekali. Jadi bagaimana sasaran atau visi kami ya membuat sebuah pelatihan pembelajaran seperti ini semata-mata kita ingin melakukan transformasi diri. Ya. Nah, termasuk tadi menjadi pemimpin, meskipun pemimpin di
paling kecil, yaitu di keluarga. Ini nggak mudah, karena hasilnya adalah akan tercapai dengan contoh-contoh di lapangan. Baru hari kemarin kita dengarkan ada seorang bupati yang ketangkep, ya kan? Gitu. Ini masalah. Ini kan juga pemimpin, gitu kan? Tapi pemimpin level 2 yang membohongin rakyatnya, ya. Ini menarik. Tapi inilah Bapak dan sekalian, kita harus selalu punya keresahan yang sama, harus kita hadirkan di lobi-lobi seperti ini, ya, di lobi-lobi screen, ya, kita harus sampaikan kebaikan-kebaikan ini, karena saya sendiri merasakan ketika mengikuti pelajaran dari Pak Fidel, dari Pak Hermanto, ya, dari Pak Bambang, itu insight di kepala saya mulai masuk ke arah yang positif, gitu ya. Artinya istilahnya apa ya? Nggak ada ruang negatif yang ada di kepala, gitu ya. Selalu, gitu ya. Itu karena apa? Karena mendengarkan ya ini seperti ini, ya. Karena kebiasaan seperti ini. Nah, ini intinya membiasakan diri kita mencari ilmu-ilmu yang positif, dan nanti kita spontan, ya. Tadi akan secara spontan itu akan kayak Pak Jokowi tadi, secara spontan dia membetulkan gong, ya. Itu. Nah, ini spontanitas tadi, ya, kalau bahasanya Pak Hermanto itu subconscious gitu, itu akan selalu tersampaikan karena kebiasaan. Nah, kebiasaan berpikir positif, kebiasaan melakukan hal yang baik. Nah, ini adalah bagian-bagian yang ingin kita kembangkan di dalam Sekolah Kader Bangsa ini. Bapak-bapak dan sekalian, teman-teman, sahabat Sekolah Kader Bangsa, guru-guru semua, terima kasih atas waktunya, karena ini mau hari raya. Nah, dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat hari raya, mohon maaf lahir batin bagi yang merayakan, dan tentunya kami terima kasih pada spot teman-teman para guru-guru bangsa di sini yang sudah hadir, dan ke depan kita akan terus menjalankan program ini. Ya, harapannya kita menyatukan visi-visi, yaitu bagaimana kita cinta tanah air melalui berbagai forum seperti ini. Tidak mudah, karena begini Bapak dan sekalian, ini forum yang sangat istilahnya plural, ya. Kita hendak bersatu, kita semua, kita coba bisa enggak ini model seperti ini eksis, gitu ya. Kalau bicara yang komunitas yang satu eksis itu mudah, ya. Tapi ini enggak gampang. Maka inilah sama dengan kita membangun NKRI, Bapak dan sekalian. Betapa sulitnya menyatukan visi misi karena ada perbedaan-perbedaan yang tidak penting sebetulnya. Nah, ini yang harus kita jalankan, kita sharing, ya, selalu saya dengan Pak Sal, ya, dengan Jabri, kita ingatkan semua. Ini menarik sekali, karena hanya dengan seperti ini, memahami kekurangan, memahami perubahan, memahami perbedaan, ini ya kata orang mengatakan itu yang paling indah. Maka insya Allah SKB tetap menjalankan tugas ini semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, akan tetapi dalam 2 tahun ke depan ini, menghadapi 2004, kami menginisiasi, tidak segan-segan untuk mengajak teman-teman di SKB ini, ayo kita bantu apa ini masyarakat supaya tidak memilih caleg-caleg yang saya katakan caleg-caleg busuk. Ya, ini penting sekali, karena hanya bisa dari mana lagi pengaruhnya kalau tidak dari kita yang senior, yang sudah bijak seperti ini. Nggak ada lain, karena semuanya dipermudah dengan money politik, dan itu akan menjadi kehancuran negara ini. Maka saya selalu sampaikan apa wujud yang bisa kita lakukan. Kemarin saya sudah mengajak anak muda untuk ayo latih pidato, luar biasa pidatonya, ya, nanti kita bisa menulis, bisa lomba-lomba kita adakan terus, sehingga mestinya ini bagian dari kewajiban KPU atau Bawaslu untuk menyampaikan itu. Tapi nggak apa-apa, kita lakukan demi kebaikan kita bersama. Sekali lagi terima kasih Pak Fidelis, ilmunya, teman-teman semua, selamat menjalankan ibadah buka puasa, dan sebentar lagi kita akan berhari raya yang menjalankan.
Ya, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fidelis, kita buka lead sekaligus buka puasa. Iya. Ya. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Ya. Sayang ini saya nggak bisa foto juga ini. Mau saya foto kan? Oh, boleh dong. foto kan, Buka ya. bisa kita foto ya. Nah, Saya kita fotonya foto. manual Ini misalnya. Ada Monggo Pak Ama dibuka. Evelyn juga dari Sibolga ini. Ya, ini. Ayo Boleh buka dong. dibuka apa nama ini kameranya supaya bisa Kamera, difoto. kamera. Ya, oke. Ya, silakan. Nah, ya, dibuka untuk foto sebentar. Ya, Ibu Aloysia ada ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sudah difoto. Terima kasih. Sampai ketemu nanti setelah Lebaran. Ya, sampai ketemu. Terima kasih Pak Terima kasih. Markus. Terima kasih, Sama-sama, Mas masih. Gus, ya. Masih. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Fidelis. Terima kasih. Dan teman-teman semua, selamat buka puasa.